Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini untuk membahas materi seputar fisika. Kali ini kita akan membahas gaya normal pada bidang miring, di mana kalau misalnya di sini ada sebuah benda diletakkan pada bidang miring, nah seperti ini ya, maka gaya normalnya itu arahnya kemana, kemudian besarnya berapa. Ya, jadi pertama kita gambarkan dulu ada gaya apa saja yang bekerja. Pertama di sini pasti ada gaya normal yang arahnya tegak lurus ke atas ya, tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, kita perhatikan ya, karena ini bidangnya miring seperti ini, maka tegak lurusnya ke atas seperti ini. Nah, ini dengan ini kan tegak lurus tuh ya, tegak lurus. Oke, kemudian selain gaya normal, kita juga harus mempertimbangkan atau kita gambarkan di sini setiap benda itu memiliki yang namanya gaya berat yang arahnya menuju pusat gravitasi yaitu ke bawah. Nah, kalau di sini berarti gaya beratnya adalah yang ini. Nah, yang saya beri tanda warna kuning yang ini ya. Kalau kita lihat arah gaya berat ini dia kan terhadap sumbu X terhadap bidang horizontal, dia ini kan tidak pas ya di sumbu Y-nya atau di sumbu ya tidak pas di sumbu Y-nya ya, karena ini dia ke bawahnya seperti ini, miring gitulah ya, membentuk sudut. Nah, karena dia membentuk sudut, maka kita uraikan komponen vektornya. Di sini kalau kita uraikan, maka di sumbu Y, nah yang warna merah ini adalah komponen vektor di sumbu Y, berat di sumbu Y-nya. Kemudian, nah kalau misalnya kita tarik ke sumbu X, maka ini, nah ini adalah sumbu X-nya untuk gaya berat di sumbu X-nya, gitu. Oke, kita hapus lagi. Nah, kemudian berapa sih kalau berat di sumbu X nilainya sama berat di sumbu Y nilainya berapa? Oke, kita di sini kan ada sudut ya. Nah, ada sudut theta. Sudut theta ini akan sama dengan nilainya yang di sini. Kita boleh gambarkan ya di sini. Nah, dia sudut di sini akan sama dengan sudut theta yang di sini. Kita sudah ketahui bersama kalau yang nempel dengan sudut maka pakainya cos. Nah, karena yang nempelnya di sumbu Y, maka nanti sumbu Y pakainya cos. Kalau berat itu kan M kali G, berarti jadinya M kali G cos theta. Sedangkan di sumbu X yang nggak nempel sudut pakainya sin theta. Karena W itu M kali G berarti sumbu X gaya beratnya adalah MG sin theta. Gitu. Nah, oke, sekarang kita ke tujuan utama kita. Untuk gaya normal kita tinjau dari sigma F di sumbu Y sama dengan 0, yaitu N yang arahnya ke atas positif dikurangi W di sumbu Y yang arahnya ke bawah negatif sama dengan 0. Atau gaya normal adalah WY. Nah, tadi kita udah bahas WY itu apa sih? WY itu adalah W di sumbu Y atau W-nya itu M kali G, kemudian tambahkan cos theta. Nah, gitu. Oke, kita coba contoh soal berikut. Ya, silahkan disimak baik-baik soal ceritanya. Di sini pertanyaannya adalah berapa besar gaya normal bidang terhadap benda? Ya, yang perlu kita tahu, kita meninjau dari sumbu Y-nya ya, sigma F Y sama dengan 0. Nah, kita udah tahu tadi kan di awal kalau di sumbu Y itu tanpa ada pengaruh apapun lagi, soalnya biasa aja ya kayak tadi di awal, itu cuma ada N sama ada WY. Sehingga N dikurang WY hasilnya 0, biar seimbang ya. Sehingga N adalah WY itu sendiri berapa? Atau N dicari dengan M kali G cos theta. Nah, M di soalnya 20 kilo, gravitasi di soalnya pakai 10. Pertanyaannya adalah cos theta-nya berapa sih? Karena di sini diketahui soalnya adalah tan theta, maka pasti ada hubungannya dengan Pitagoras. Di sini kita buat dulu sebuah segitiga. Kemudian kalau ini adalah tetanya atau sudutnya, maka si tan theta 3/4 itu artinya apa ya? Oke. Artinya adalah tan theta itu kan depan dibagi samping, sehingga 3 adalah sisi depan dari sudut, kemudian 4 adalah sisi sampingnya. Nah, dari sudut, itu arti tan theta.
Nah, ini ya keterangannya tan teta sama dengan depan dibagi samping atau desa. Kita kan maunya pakai cos ya. Nah, cos theta itu sami. Samping dibagi miring. Sehingga sampingnya sudut tadi adalah 4, dibagi miringnya sudut yang ini nih. Kita belum tahu berapa ini ya. Kita cari tahu dulu dengan Pitagoras. Ya, akar dari 3 dikuadratin dengan 4 dikuadratin ya. Maka nanti dapat miringnya berapa? Oke, akar 3 maaf, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16, dijumlahin akar 25 adalah 5. Oke, kalau sudah ketahuan miringnya di sini ternyata 5, maka saatnya kita menurunkan kembali yang tadi. N sama dengan 20 kali 10 dikali cos tetanya diganti dengan tadi ya, samping bagi miring. Sampingnya 4, miringnya 5. Oke, ini, dikali jadi 200, 200 dikali 4 jadi 800, 800 dibagi 5 hasilnya 160 newton. Ya, jawabannya yang C. Oke, mungkin dengan satu soal ini semoga kalian paham. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.